Viral, wanita ungkap mantan suami pilih cerai daripada beri nafkah 1 juta. TikTok kini dijadikan tempat curhat netizen yang sedang memiliki problema hidup. Seperti cerita wanita satu ini yang belakangan menjadi perbincangan, karena ia mengungkap bahwa mantan suaminya lebih memilih bercerai daripada harus memberi nafkah 1 juta rupiah tiap bulan. Punya mantan suami, entah gua keterlaluan apa gimana. Cuma gara-gara gua kasih pilihan. Pilih mundur apa kasih nafkah 1 juta per bulan untuk 2 anak. Karena gua capek udah nikah minta makan sama bokap gua. Dan dia memilih menyerah dan mundur. Dan disitulah cerita ending perceraian terjadi. Tulis akun TikTok @khoirohumah, Minggu, tanggal 20 September tahun 2020. Hingga Rabu siang, tanggal 23 September tahun 2020, video viral tersebut sudah dilihat lebih dari 2 juta kali dengan 94.000 like dan 6.125 komentar. Netizen pun ada yang ikut geram dengan keputusan suaminya. 1 juta sebulan apa gak kurang, belum lagi proses ngelahirin sama kebutuhan bayi. Duh sehat-sehat ya, tulis akun TikTok @violina. Kebangetan mantan suaminya. 1 juta itu gak cukup padahal, buat aku sendiri aja gak cukup, kata akun @citra_queen. Namun ada pula netizen yang justru membela sang suami. Mereka menilai kalau wanita bernama Khoirohumah ini seharusnya ikut membantu perekonomian keluarga. Dan banyak rega kerja gak bisa apa-apa. Sama suami juga gak nurut, banyak bangkang gak hargain suami. Elah mbaknya, kalau kurang suami itu dibantu bukan dituntut aja, ujar akun @anara. Lapas pacaran gimana tuh mbak? Mosok ya pengangguran dinikahin juga cinta sih cinta, tapi yo pakai logika juga ginilah anak yang jadi korban perceraian jadinya, timpal akun @nyonyai_abrizan. Saat dihubungi Wallipop pada Rabu, tanggal 23 September tahun 2020, wanita yang tengah mengandung dan memasuki usia kehamilan 33 minggu ini menceritakan kisah lengkap di balik video TikToknya yang viral. Aku minta 1 juta rupiah karena posisi aku nggak kerja. Biasanya aku yang kerja, kalau aku melahirkan nggak ada pemasukan, biasa ayah aku yang bantu makan. Berhubung ayah aku sakit, nggak bisa dong aku minta bantuan lagi. Justru aku yang harus bantu. Makanya aku nuntut 1 juta rupiah biar dia merasakan selama ini makan pakai duit gede, bukan cuma 200 ribu yang dia sering kasih dari sisa gaji. Itu pun suka minta lagi untuk ongkos kerja, tuturnya. Wanita yang biasa disapa Umah ini akhirnya mencoba menggertak. Dia menantang sang suami untuk memilih cerai atau menafkahi keluarga dengan uang 1 juta rupiah sebulan. Umah pun awalnya tak benar-benar ingin bercerai. Aku gertak, niatnya enggak mau cerai, siapa tahu dia jawab iya bakal diusahain atau gimana, tapi dia malah mau disuruh pergi. Enggak ada usaha mempertahankan, tambahnya. Menurut Umah, mantan suaminya bekerja sebagai kurir ekspedisi. Dia mengeluhkan mantan suaminya yang tak membayarkan iuran BPJS secara untuk sang buah hati. Sang mantan suami juga kerap menunggak iuran. Umah menyebut alasannya menggugah cerita masa lalunya tersebut di TikTok sebagai sindiran untuk mantan suaminya itu. Sebab setelah bercerai dia pun tak juga membayar iuran BPJS untuk anaknya dan kini sudah menikah lagi. Aku tagih via DM uang bayar BPJS, gak direspon, datang ke rumah mertua. Dia sudah pindah karena menikah lagi. Jadi aku bikin video buat nyindir via WhatsApp tadinya. Biar orang tahu kelakuan dia gimana, sekarang juga sama saja. Tapi jadi viral, yang gak kenal ikutan tahu, ucapnya.
Hasil pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yang berusia 3 tahun dan 5 tahun. Ummah mengucapkan alasannya ingin berpisah bukan hanya karena tidak mau menafkahi tapi juga akibat mereka sering cekcok yang berujung pada saling diam. Aku minta cerai karena sudah capek menunggu perubahan dia. Dan aku ngerasa dia mampu nafkahi cuma dia enggak mau, tambahnya. Keduanya menikah pada 2014 dan resmi berpisah 2017. Ummah menuturkan kini dia juga sudah menikah lagi dengan pria idamannya pada 2019. Aku sih udah baik-baik aja semenjak punya suami baru. Masa-masa sakit hati disia-siakan sudah mulai pudar. Aku sudah menikah lagi pada 2019. Alhamdulillah pernikahan yang sekarang terbilang beruntung, karena suamiku menanggung, anak sambungnya ada 2. Menanggung ibu aku pula yang sekarang menjanda, ucapnya lega. Di akhir wawancara, Ummah memberikan pesan bagi suami lainnya agar mau bertanggung jawab dalam rumah tangga jika sudah menikah. Aku sih mau kasih pesan khususnya buat kaum suami. Kalau sudah menikah, jangan nyiain istri anak mampu atau tidak mampu, setidaknya berusaha. Urusan cukup tidak cukup dipikirkan lagi bagaimananya. Kalau sudah jera, banyak kemungkinan laki-laki bertanggung jawab bisa menggantikan posisi dia, tutupnya.